Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi kita ke bahas bola kita. Cuman hari ini episode yang agak berbeda. agak berbeda. Agak berbeda. Biasanya kita bahas ada timnas, bola-bola lain. Iya. Hal ini khusus Untuk ya masyarakat Sumatera Utara pada umumnya Medan. PSMS Medan. Kita hadirkan Presiden PSMS. Bang Pendi Jonathan. Siap. Bang Iya. Pendi Terima kasih, Bang. Jonathan. Gimana kabarnya, Bang? Baik bang, baik bang. Baik, Bang ya. Baik, Bang. Lebih baik karena Kayaknya agak semalam- cerah ini ya kan. semalam menang. Semalam Semalam benar. dapat 3 poin Bang ya. Alhamdulillah. Jadi adalah titik cerah sedikit ya Bang, karena semalam dapat 3 poin. Kayaknya persaingan itu kan makin tipis-tipis lah nilai ya kan. nilainya tipis-tipis, tapi masih peringkat berapa? Sekarang peringkat 7. 7 ya. Peringkat Sempat 7 naik ya. peringkat 6. Tapi karena naik. semalam Persiraja Persiraja menang. Iya. Oh, jadi turun lagi ya ke 7 ya. Iya. 7. Tapi ini udah pekan ke-15 Bang ya. Ke-15. Ada pergantian nakoda nih Bang. Kemarin kan. Iya betul. Alasan pergantiannya apa nih Bang? Banyak juga kawan-kawan yang bertanya nih. Ya jelas kan udah pasti dari prestasi ya. Lihat makin lama semakin menurun. Ya kita dari manajemen harus ngambil tindakan cepat. Oke. Dan kita lihat kemudian Coach Eko kandidatnya. Saya lihat juga secara filosofi footballnya bagus. Bagus ya, betul. Gitu. Kandidat memang cuma Coach Eko. Mas Eko. Sebenarnya kandidat kan banyak, coach-coach lokal yang bagus itu banyak. Banyak ya, benar. Cuman kesulitannya kita selama ini adalah mereka udah ada di klub, Udah terikat ya. terikat Benar, gitu. benar. Makanya kita manajemen kan cukup lama pergantian, bukan karena kita nggak mau ada perubahan sebenarnya. Tapi kan nyari yang terbaik itu susah. Susah ya. Ngapain kalau ngasal ganti, Benar. jelek benar. juga mau ngapain? Iya benar. Gitu. Karena prinsip kita untuk menggantikan itu lebih baik. Betul. Kan, gitu. Tapi memang Coach Eko yang kebetulan tidak terikat lah ya kemarin ya. Iya. kemarin setelah dari SEA Games ya. Ada SEA Dari Games SEA ya, Games. dia selesai SEA Games soalnya. SEA Games yang 2023 ya. Ya kan terakhir. Thailand juga ya? Thailand juga Thailand ya, juga ya. Thailand, asisten. Kamboja dia. Ikut ya. Asistennya Tapi kok secara portofolio Coach Eko udah memenuhi lah Bang ya. Iya. Udah secara Selain pengalaman Coach ya. Eko memang sebelumnya ada kandidat atau 2 ketiganya atau udah ada belum sebelumnya Bang? Ada beberapa nama yang memang sudah dipertimbangkan, cuman ya akhirnya Coach Eko. Awal-awalnya mau pertimbangan untuk mengganti itu kira-kira pas pekan keberapa tuh Bang? Itu waktu mulai merosot, saya lupa pekan keberapa ya. Tadinya kan PSMS itu agak di lumayan dua ya lah, di lumayan. dua. Sebelumnya kan Abang bilang juga bakal ada evaluasi nih, 2 laga krusial. Sebenarnya Bersikat naik. ya, Di situ sebenarnya udah ada memang ancang-ancang mau pergantian pelatih, perombakan pemain juga. ya, jadi memang sudah ada evaluasi waktu saya statement itu kan saya bilang 2 laga terakhir itu evaluasi final. Evaluasi final ya. Jadi sebelumnya memang sudah dievaluasi kan. Iya. Gitu. Jadi 1-2 bulan terakhir itu saya sudah mengevaluasi semua, bukan hanya pemain tapi termasuk pelatih. Gitu. Mungkin juga memang pemainnya nggak pas sama filosofinya pelatih atau bagaimana kita nggak tahu. Gitu. Kita harus lihat itu semua, itu di sisi semua Ya, faktor sih. Harus matching lah antara Iya, pemain betul, sama betul. coach ya. Betul. Benar. Sebenarnya coach Kas itu bagus. Makanya di sini kami manajemen bukan menyalahkan siapapun. Iya, benar. Kita mau kerja sama-sama itu untuk supaya PSMS lebih baik. Iya. Coach Kas tuh kita taruh sekarang di Dirtek kan. Oh, jadi tetap Masih di dalam. PSMS. Masih di dalam. Masih di Dirtek, ya. Gitu. iyalah karena dari awal kan coach Kat kan Iya. yang punya pemain pun kan dia juga kan. Iya, betul, Gitu, betul, benar. betul. Ya mungkin kalau ada dua apalah kita bilang ya kan coach Kat yang memang dari awal masuk lagi nih filosofi baru mungkin kan akan nambah energi atau tenaga yang lebih baik mungkin. Iya. Ya, mungkin ya pemilihan coach Eko ini tepat lah ya kan. Memang target kita gimana nih Bang? Kalau- Sejauh ini Tapi dah. sebelum ke situ, Bang. Sebelum ke situ, ini kan ada apa ya? Mungkin penggemar PSMS yang lama ini pemahamannya ke situ. Jadi ada semacam apa kalau dibilang ya idiom lama lah kalau dibilang. Ini PSMS nih, ya kan? Jadi ini filosofinya seperti ini. Jadi rap-rap, kemudian apa? Kalau disederhanakan rap-rap lah. Nah,
yang bisa memegang PSMS adalah orang yang memahami itu. Nah, itu pemikiran lamanya. Pemain lama lah ya. Ya, dan kalau diterjemahkan, yang memahami itu adalah orang Medan sendiri gitu, mantan pelatih, mantan pemain PSMS, kemudian pelatih juga dari lokal lah dari gitu. Sumatera Utara. Nah, itu pendapat Abang gimana? Istilahnya pelatihnya bukan orang Medan, tapi dia harus memainkan tim Medan lah gitu. Itu pemahaman general ya secara umum di Medan. Nah, belakangan ini pelatih yang diambil untuk PSMS itu bukan orang Medan. Ya walaupun kita lihat faktanya bahwa orang Medan pun yang megang, itu nggak naik juga. Naik juga kan gitu kan. Ya itulah. Udah beberapa kali dicoba kan gitu. Itulah. Berarti jawabannya itu. Jawabannya. Ya intinya gini, saya rasa nggak harus putra daerah yang sudah pasti bisa membawa tim ini lebih baik untuk menjadi Liga 1. Ya, Kan gitu. Saya nggak bisa berpatok kepada harus putra daerah. Kayak sekarang kita punya pemain putra daerah, toh masih ada pemain di luar putra daerah yang lebih bagus. Benar. Gitu. Jadi itu nggak bisa jadi patokan buat saya. Gitu. Kan nggak bagus juga untuk kondusivitas tim kita mengistimewakan putra daerah. Gitu. Kemudian untuk membangun tim di musim ini, saya sudah selalu sampaikan, saya ini cuma punya waktu 1 bulan dari bulan Agustus awal. Dan itu pada saat saya bangun tim, pemainnya itu udah pada nggak ada, udah pada di kontrak klub-klub semua. Dari nol ya? Dari nol. Yang pemain lama beberapa ke Sumsel, beberapa ke Depok, kan gitu. Jadi saya nggak punya tim yang bener-bener nol, saya cari pemain. Yang bagus-bagus sudah pasti udah pada pergi semua, udah pada dikontrak semua. Benar. Gitu. Ini persiapan yang agak minim lah kemarin ya. Agak lama masuk berarti ya, waktu itu tim yang sekarang ya. Iya. Agak terlambat lah kita bilang. Terlambat. Pemain-pemain pun terakhir jadi udah diambilin semua, jadi kita yang mau bagus-bagusnya mau diambilin nggak bisa ya. Dia udah dikontrak sama klub sana, gitu. Sebenarnya stoknya kemarin ada pemain yang bagus, cuman karena kita agak mulai terlambat, Ya, jadi karena milih jalan masing-masing semua kan. proses akuisisinya cukup lama sampai dealnya, makanya ya mereka pemain kan juga kerjanya kan di dunia bola. Harus ada kejelasan. Benar. Kalau proses akuisisinya kemarin itu gimana Bang? Boleh ceritain sedikit nggak proses akuisisinya kemarin? Bisa jadi ke Abang gitu. Sebelumnya kan ada Mas Ari. Ya, Proses akuisisinya ya, bisa biasa sampai aja. lama Biasa gitu. ya biasa aja proses Deal- akuisisi. deal-dealnya. Ya deal bisnis aja. Nego-nego harga gitu aja. Sahamnya maksudnya tetap 50% kan, sebelumnya beritanya Pak Edi 51, terus sebelumnya 49. Nah itu Mas Pendi gimana? Saham. Karena PSMS ini kan agak apa kita bilang ya kan, agak unik lah gitu. Ya intinya gini lah, secara secara hukumnya itu udah di kami, gitu ya. Kami menghargai, tetap menghormati Pak Edi yang selama ini udah membangun PSMS sampai sekarang kan gitu. Betul. Kami selalu setiap pertandingan tuh saya dengar Pak Edi selalu memberikan masukan juga, hanya gimana kondisinya. Makanya Ari juga sampai sekarang kan juga masih kalau nonton tuh bareng sama saya gitu. Kami masih sama-sama juga gitu. Saya nggak melepas gitu aja kawan-kawan gitu. Jadi sama-sama lah. Maksud saya kenapa sih harus berpisah beda-beda gitu ya? Enggak. Sama-sama kalau mau bangun PSMS ayo. Berarti sekarang Pur tanggung jawab Abang nih PSMS tanggung jawab sekarang. saya. Walaupun dari sana ada sedikit masukan-masukan nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Selama Jadi itu kritik membangun buat saya. Sama kayak gini, kayak Coach. Mungkin Coach Kas kan masih tetap. Betul. Masuk Coach Eko. Kan ada masukan-masukan. Intinya kan untuk kemajuan PSMS lah. Iya ya, dong, kan? pasti. Benar. Gitu. Semuanya kan pengennya naik ke Liga 1 sekarang. Iya, Udah lama kali ini. Rindu kali kita orang Medan ini, Bang. Betul. Nah terkait peluangnya masih ada nggak, Bang? Kan ada putaran ketiga, Bang. Oh iya, putaran ketiga ya. Masih ada putaran ketiga kita. Putaran ketiga ini secara teknis lah ya, apakah semua yang main sekarang itu naik ikut ke putaran ketiga atau ada ininya? Semua main. Jadi ada round ketiga nanti.
Oh, bukan 5 besar aja ya? Enggak, Semua. round ketiga. Jadi round ketiga bedanya nanti home away-nya 1-5, peringkat 1-5 itu lebih banyak home-nya. Oh, berarti sekarang kita ngejar ke peringkat 5 lah ini. Iya, makanya kemarin Coach Eko menyampaikan apa targetnya? 5 besar. Sampai putaran kedua ini. Gitu. Itu target Kalau dia. dari 5 besar itu masih ada peluang lagi di apa ya di putaran ketiga. Putaran ketiga semua ada. Semua main. Cuman peringkat 1-5 lebih Bukan- banyak bukan- Kita home. banyak main di susu lah ibaratnya. Iya, agak menguntungkan. Agak menguntungannya di situ. Ya, Kayak NBA. paham. Ya, ya. Berarti mau peringkat Modelnya 1, 2, 3 yang penting masih 5 besar aja aman lah berarti. Nggak mesti harus peringkat 1 kita ini kan. Berarti kan targetnya harus 5 besar aja berarti Iya, sekarang. supaya kita bisa banyak main home-nya. Itu aja. Banyak juga kan udah nggak ada peluang nih PSMS udah peringkat 7 berapa kali lagi nih kan. Iya, Ini kan karena tinggal tiga game. 3 game Iya, lagi. hitungan orang kan awamnya ini 2 putaran aja gitu. Ternyata ada putaran ketiga ya. Ada putaran ketiga. Memang jadwalnya kita belum tahu. Gitu. Nah itu pantai itu satu jawaban juga itu mungkin Tribuners ya. Karena kenapa PSMS mau mengambil pelatih baru, merekrut pemain baru, padahal pertandingan tinggal 3 kan. Ternyata ada Kalau orang awam kan gitu, iya betul. Ternyata ada Iya. putaran Panjang, 3. masih panjang. Masih Masih panjang lagi panjang. rupanya. Masih panjang. Ditambah lagi rumor-rumor pergantian pemain ini mau banyak katanya kan. Mungkin ada keluar 9 masuk 9. Apa betul itu? Pres. Perhitungannya mungkin iya kayaknya. Perhitungan ya? Kayaknya kalau nggak salah iya kayaknya. Oh, iyalah. Berarti Cukup ada banyak sih. promosi degradasi juga nih pemain. Evaluasi lah, evaluasi lah. Evaluasi lah. Itu sudah ada sekarang calon-calon pemain yang sedang dipantau nih. Sudah. Hari ini datang lagi 2 Oh, pemain lokal. Hari ini ya 2. Dari Asing dari ada? Asing nggak? Oh asing nggak ada, Asing lokal nggak semua. ada. asing. Berarti asing sekarang dianggap sudah dipertahankan. nyetel untuk PSMS. Iya, gini, sebenarnya hasil evaluasi kami dari bersama tim. Jadi hasil evaluasi ini nggak cuma dari saya pribadi manajemen, tapi juga bersama pelatih. Memang yang harus diperkuat adalah selama ini adalah lokal. Lokal kita terlalu timpang. Iya. Gitu. Selama ini kan waktu putaran pertama kita lihat kan sayap kita itu cuman Maring sama Lastori. Story ya. Nggak ada pergantiannya. Sayapnya. Iya. Itu aja Belum terus. ada ya. Harusnya kan tadi kita punya Vivi, kita punya Gozo. Gitu. Iya. Vivi dari bulan Agustus awal itu cedera. Lama, panjang. Baru mulai ikut latihan kemarin di bulan Desember. Gitu. Wah, struggle banget kitanya jadinya. Tengah kita juga sama. Gitu. Makanya sekarang kita lagi coba mana yang perlu kita perkuat, lokalnya kita perkuat. Makanya kemarin kita isi pemain-pemain muda tuh. Regulasi kita waktu putaran pertama cuma Ricky Faris. Sisanya itu terlalu timpang. Nah, sekarang kita bikin setara semua. Jadinya jiwa kompetitifnya ada. Iya, betul. Gitu. Makanya semalam udah main juga si Waldi sama Wadil. Wadil itu masih muda tapi dia nggak masuk regulasi. Dia umur paling udah di atas 20 tahun. Tapi kayak masih 22, 23 gitu kayaknya. Yang regulasi Dani. Yang sayap kirinya. Saya pikir ya. Gitu. Ada yang berkategori bintang yang mau masuk? Grade A kalau bahasa kita tuh. ya. Kita break kita kan. Kalau bahasanya Pak Erick Thohir gitu. Saya nggak tahu sih apa orang bilang kategori bintang itu seperti apa. Kalau buat saya suka bola. Pemain yang saya pilih itu sekarang ini umur saya udah pemain bagus, artinya Berarti bintang. bintang. Buat saya bintang. Betul. Tapi kalau buat mereka nggak bintang, ya Terserah lah penilaian orang yang, lah ya. yang penting buat saya dia bisa membantu klub. Iya, Gitu. Sekarang siapa yang bilang di bintang? Apakah Iksansan? Apakah itu bintang? Kan nggak juga. Ya, betul, Gitu. betul. Yang penting bisa berkontribusi untuk tim udah bintang lah tuh. Iya. Kan, sebenarnya. Kayak kita bawa Adlin ke sini. Ya. Itu putra daerah loh. Ya. Gitu. Mainnya bagus kok. Salah satu pemain tengah terbaik di Liga 2. Liga 2 ya, Adlin ya. Yalah, PSMS kan memang dari dulu sering melahirkan sebenarnya kan Bang. Cikal bakal pemain-pemain nasional pun sebenarnya kan banyak kita kan. Betul. Ini kita ada satu regulasi namanya Zaki Alim. Zaki Alim. Itu adik sepupunya Egi. Gaya mainnya persis kayak Egi.
Zaki Alim. Zaki Alim. Abangnya Jaki juga namanya kan? Abangnya Gi. Mujaki. Enggak, abang saya Gi. Abangnya Gi. Iya, karena Iya, itu juga sama. lokal sini ya. Lokal juga. Posisinya sama juga kayak Egi. Mid dia, pemain nomor 8. Itu perlu dijaga tuh Bang. Jangan kayak Egy, Bang. Usianya Bang? Usianya 19 atau 20. Dia udah masuk regulasi di sini. Itu belum main tapi Bang ya? Belum dia main cadangan. Iyalah. Tapi perlu dijaga tuh Bang. Jaga, kita jaga. Kita mau Egy. gedein badannya kurus banget lah. Tapi mainnya top. Top Bang. Top. Ya. Saya udah lihat mainnya top. Egy betul gitu mainnya. Dijaga bisa masuk timnas. Kan Coach Eko ada hubungan sama timnas juga tuh. Iya, makanya kan beberapa pemain kayak Dani itu kan pernah di timnas sama dia. Terus kita ada center back regulasi juga yang dari Dewa kita ambil. Umurnya 18 tahun. Itu juga sama timnas. Timnasnya Nova, bukan? Iya. Nova ya. Nova ya. Yalah, dengan adanya Eko mungkin bisa terpantau lagi nih kan PSMS yang selama ini Sumbang biasa ke hitam timnas ya kan, tuh. gelap ya kan. Nggak gelap kali lah. Ada kami orang Medan gelap. Ya, udah terlalu lama. Iya, udah terlalu lama tidur kami nih, Bang. Oh iya. Kayak ibaratnya pendukung Arsenal lah kami nih. Bapak Arsenal ya. Sekarang MU lagi gelap. Berarti MU ini ya. Iya, saya MU. Tapi orang ini sama lah Bang. Sama ya? Kalau menubang kita kalah sama Bang. Bersabar kan ya. 2-1. Kalah lagi. Kalah. Nggak lolos kita. Habis semua udah. Yang mau dikejar tinggal Liga Inggris aja dah. Nih, lagi zaman Arsenal. Tunggulah bulan 3 nanti turun lagi itu. Bulan 3 ya. Lawan terdekat siapa nih nanti? Persiraja. Persiraja ya. 18 Bang ya minggu ini ya. Away. Oh di sana kita main ya. Itu lagi Persiraja lagi Tingginya ya. Habis Persiraja Garuda Yaksa. Wah. Punya bapak itu. Berarti Minum dulu lah. Kevin Owens. Baru golnya gol aneh pula lagi kemarin tuh. Golan ya. Oh iya. Di luar nalar apa nulur nih? Tapi belum Gol yang mana? Gol yang dari tendangan sudut. Oh, iya. Garuda ya. Garuda main di sana. kandang mereka juga ya. Kandang mereka. Berarti 3 pertandingan yang untuk putaran keduanya agak berat-berat nih Bang ya. Ini berat. Ya Persiraja di kandang Persiraja. Garuda di Garuda di kandang Garuda Yaksa. Sama kita di Yaksa. Makanya Coach Eko, ini target gimana nih? Ini pekerjaan berat loh Coach, saya bilang gitu. Cuma kalau yang kedua ini nggak perlu khawatir. Iyalah. Nggak ada penontonnya. Iya. Persiraja baru serem. Persiraja, iya. Persiraja baru serem. Karena kan historis Medan sama Banda Aceh nih sering di luar lapangan pun sering. Jadi kita Di sosmednya ya? Iya. Kita dengan Aceh itu bersaudara dalam banyak hal, Iya. kecuali sepak bola. Kecuali sepak bola. Gitu dia. Tapi lagi damai katanya sekarang. Lagi damai karena sama-sama ini. Itu seru tuh kalau Persiraja jumpa PSMS maksudnya. Ya. Nah, Iyalah. apa namanya ya, antusias seorang Persiraja pun kok dapat PSMS main di sana, rame Bang memang. Iya rame. Betul. PSMS pun susah juga menang di sana. Persiraja. Susah. Ya mudah-mudahan Susah kali ini menang bisa ada ini. Tapi- Biasanya kan di awal-awal tuh kalau pelatih baru tuh agak. Iya, agak ngecun kan biasanya kan. Ya. Kalau pemain baru Bang itu ada batasan ininya nggak? Batasan transfer istilahnya. Ada Februari. Februari kita ya. Berarti Bulan Februari. Sampai Februari berarti ya. Februari tanggal 6 kalau nggak salah. Jadi Jadi kita kalau- punya waktu ini. ya, kalau PSMS bisa ambil semua sekarang yang baru-baru bisa main di sisa pertandingan ini ya. Iya. Bisa. Kalau begitu ambil, sign MOU, bisa main langsung ya. Langsung kita daftarin ke sistem, daftar sistem liga, langsung bisa main. Yang penting dari klub sana juga udah kayak misalkan loan-nya udah atau free transfer gitu, ada pelepasannya. Administrasinya cepat, bisa tinggal kita daftar ke sistemnya aja. Sistemnya kita rekrut atau loan? Ada yang loan, ada yang rekrut. Kalau loan itu maksimal kita cuma 6 kan. Satu klub tuh maksimal 6. 6. Sekarang udah berapa? Sekarang posisinya 35 kayaknya ya. Oh, satu lagi. Satu lagi kota ya. Nah, 6. satu lagi kuota. Ini Nah, tinggal kita tunggu nih yang siapa satu lagi pemainnya. nih, Ya. yang menurut Pres Bintang. Yang Tinggal dua ditungguin nih. yang udah masuk hari ini siapa Bang?
Yang sudah masuk hari ini itu ada dari Malut, itu loan, loan dari Malut. Yang Cisayuri. Bukan. Dua Nggak bersaudara. tahu ya kan. Itu harus dua-duanya di Sepaket itu. sepaket itu. Nggak, pemain gelandang bertahan. Pemain gelandang. Iya, pemain gelandang bertahan. Satu lagi free transfer kita ambil dari Sriwijaya. Iya, Farhan. Oh, Farhan. Banyak sebenarnya yang bagus dari Sriwijaya itu. Sriwijaya Cuma kan Karena persoalan. sudah persoalan Iya. dalam masa kita bahas. Iya. Saya udah lihat soalnya dari waktu dia main lawan kita home away itu dia paling menonjol tuh kelihatan. Kita lihat, ih, ini pemain top ini. Saya bilang gitu. Ya, biasa Jadi Sriwijaya jadi mundur nggak? Enggak. Enggak kan, tetap lanjut kan? Mereka tetap Lanjut, fight. kan? Walaupun Tetap fight. kemarin Haruslah mudah-mudahan naik harus bus. terus Iyalah. sayang. Ya karena kalau bisa mereka mundur bisa agak-agak apa ya, nilai pemotongan semua kan, Iya, potongan. merugikan PSMS ya. PSMS 2 kali menang lawan mereka. Iya, betul. 6 juga ya. 6 poin itu. 6 poin. Dari 1 aja susah. 6. Turun lagi 20 peringkat orang tuh. 14. Udah pasti kalau misalnya Sriwijaya cabut, turun lagi peringkat, bersekat di bawah. Bisa jadi ini bahaya juga tuh yang ke-7, peringkat ke-9 atau 8 ya. Iya, betul. Mudah-mudahan putaran 3 nggak out orang itu ya. Jangan sampai lah. Oh, kalau nilai tetap dilanjut terus ya lah ya, poinnya. Lanjut. Lanjut terus poinnya. Nah, sebenarnya tipis-tipis ini, ya kan? Masih Tipis, peluang masih, tipis. Masih ya, bisa. Iya, besar. peringkatnya tuh nggak jauh semua ini. 29, 27, 26, 23, 23, 21, 20 kita kan. Ke Sriwijaya aja yang jauh kan. Oh, 2 dia cuma. Ini memang udah patarang lah kita bilangnya kan. Susah juga. Iya. Tapi kalau mereka mundur kan pasti dilempar jauh tuh ke Liga 4. Iyalah, Bukan ke Liga 3 turunnya. melanggar keperjanjian juga kan gitu kan. Lah, semoga lah tetap bertahan. Ya walaupun apa klub besar juga Sriwijaya ini. Iya. kan. Nah, ke depan Bang ini kan sudah celah kalau untuk musim ini. Kan mau panjang nih PSMS. Kita kan mau panjang PSMS. Nanti untuk rencana jangka panjang kita di PSMS gimana, Bang? Ya, yang jelas pastinya kan kita juga kalau mau naik Liga 1 tuh sekarang syaratnya kan ada namanya klub licensing kan. Ada klub licensing itu banyak yang harus diberesin di secara administrasi manajemennya. Jadi kayak audit itu kita harus audit eksternal. Pakai audit eksternal untuk keuangan segala macam itu harus terbuka semuanya. Nanti kita sampaikan. Terus kemudian kita harus ada kayak akademi EPA. Secara akademinya harus punya. Nah, itu yang lagi mau nanti kita persiapkan. Makanya itu kita taruh coach Kas di situ. Saya minta coach Kas bikin satu roadmap untuk PSMS nanti ke depannya jangka panjangnya 5 tahun seperti apa. Itu yang lagi saya coba persiapkan, makanya saya taruh dia di Dirtek. Dirtek ya. Gitu. Jadi kalau Coach Eko, saya minta kamu bikin target jangka pendek, kemudian jangka panjang. Jadi kira-kira seberapa jauh sih kita bisa melangkah nih di musim ini, gitu. Saya lagi minta Coach Eko untuk persiapkan itu. Ya, akademinya itu nanti secara spesifik itu gimana, Bang? Apakah kelompok umur dibuat? Iya, kelompok umur. Kelompok umur. Nah, harusnya kan musim ini itu Liga 2 ada pertandingannya juga untuk akademi U20 kalau nggak salah. Nah, cuman saya belum tahu jadwalnya kapan. Kalau di Liga 1 udah berjalan nih EPA-nya. Nah, Liga 2 yang belum tahu jadwalnya kapan mulainya. Nah, makanya karena ini udah awal tahun, saya udah minta Coach Kas buat aja dari sekarang. Jadi memang udah dipastikan bakalan ada nih. Ada. Jadi pada waktu awal musim kita ada rapat sama itu kan mereka ada kasih tahu. Gitu. Jadi U20 tapi ya. Ingat saya U20. Ya. Gitu. Itu reguler ininya ya. Reguler. Kompetisinya. Gitu. Makanya memang harus kita persiapkan betul juga. Jadi nggak dadakan juga nyarinya. Benar. Ya kalau ada yang seandainya pun molor-molor yang itu kan masih bisa kita angkat untuk ke tim utama kan. Betul. Karena U20 kan. Gitu.
memang harus segeralah itu impress. Iya, iya. Ya memang ya kita pengennya biar lebih bagus lagi PSMS-nya, kemudian ya lebih besar lah ya. Kemudian supaya bisa narik putra daerah juga. Benar. Itu sekarang tuh banyak pemain sebenarnya mau balik ke PSMS. Cuman ketahan sama klubnya aja. Oh. Udah terlanjur kontrak Udah sama terlanjur klub kontrak. sebelumnya. Iya. benar. Yang udah salaman sama saya banyak. Oh, iya. Termasuk Rahmat kemarin. Itu salaman di lapangan. Salam kenal kalau itu. Salah olahraga kalau Jessica Galung. Nah, Dapat semua ya. kalau info dapat lah, Pak. Dapat. Gimana dapat? Berarti untuk musim depan Lebih gampang serius lah ya, lagi bisa gitu. kita bilang ya. Ya, untuk lebih mengambil gampang kita pemain-pemain maksudnya ya. untuk carinya. Cuma kan kembali lagi semua itu kembali lagi apakah masuk di filosofinya coach atau enggak. Iya, benar. Dan Jadi- kita kan juga salah satu faktor umur harus dicek gitu. Benar. Ya pokoknya masalah materi pemain apa serahkan aja ke coach saya kan. Iyalah. Karena dia yang punya andil kan, dia yang punya remote kan. Ini gitu. dia filosofinya dia tahu orangnya harus yang seperti apa. Kalau kita kan taunya ini bagus ini bagus cocok enggak. Itu kan. Rupanya tidak satu misi kan. Iya Nah, betul. itu yang Takutnya nggak satu visi misi. banyak pemain bagus tapi nggak satu misi sama coach. Itu yang nggak berjalan dengan baik kan. Ya, kita taunya ini pemain bagus. Kalau attitude-nya jelek, kita juga nggak tahu. Benar. Yang tahu itu kan mungkin pelatih. Pelatih bisa cari tahu dari pelatih-pelatih lain. Betul. Yalah, serahkan ke coach Eko lah. ya Iya, kan? iya, iya. Ini lagi. Jadi masih optimistis nih ya untuk Oh kalau saya sih masih ya. masuk ke Liga 1 ya. Masih dong. Itu sangat Masih dong. Masih ada asa kabar yang kita. menggembirakan bagi kita tuh. Kabar gembira kan itu. Walaupun hanya statement kita bilang ya kan, tapi kita sudah bangga itu sebenarnya. Res. Kalau nggak optimis kita ngapain jor-joran. Benar. Ibarat pepatah udah mandi ya sekalian basah kan Iya. gitu. Harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya gitu. Nah tapi kalau orang tanya kenapa hasilnya nggak diganti, nggak menjamin akan lebih baik juga. Betul. Apalagi kalau misalkan kita ngambil dari yang belum lagi pernah main di Indonesia. Cari lagi ya. Cari lagi, adaptasi lagi. Belum saya mesti ngurus kitasnya lagi. Ngurus kitas lama, bulanan. Benar. Belum bisa main juga, mau ngapain? Betul. Kalau yang dari klub-klub yang sekarang yang sudah beredar di Liga-liga Indonesia, mungkin Liga 1 atau Liga 2 gitu, ada nggak? Belum ada ini ya? Ada dari Liga 1 ada pemain asing. Makanya ini lagi sisain satu kuota, satu slot pinjaman juga. Cuman saya selalu ngelihatnya nggak harus menggantikan mana yang lebih wise. Oh, iya, betul. Mana yang lebih wise. Benar. Kalau memang perkiraan saya sama coach tipis-tipis samanya, ya mendingan Yang- dia aja. yang Daripada sekarang saya ya harus bayar diperpanjang. kompensasi full kontrak. Betul. Gitu. Makanya saya bilang harus wise kita juga gitu dalam mengeluarkan. Kecuali jauh sekali ya. Iya, kecuali jauh kualitasnya lagi. jomplang. Betul. Kalau sekarang Felipe ditanya, wah itu ganti aja, nggak ada kontribusinya tuh striker asing. Ya sekarang pemain kita nggak ada supply bola ke dia. Ini gimana Striker- dia mau ngolah bola kan? gitu. Iya, mau striker 1 lawan 3 back sendirian. Mau gimana? Mau dikasih Cristiano Ronaldo juga pusing papanya. Benar. Kasih benar. begitu. Harus Iya. butuh ada pelayan dia juga sebenarnya. Betul, harus ada pelayannya. Barata jagonya 1-2 sentuhan. Disuruh dribble, suruh sundul nggak akan bisa. Dia ngomong, kalau saya disuruh lari, saya disuruh nyundul bola kerjaannya, mendingan coach ganti saya aja. Saya main 1-2 sentuhan saya jago, tanya. Bola-bola pendek dia lebih Bola suka pendek. ya. Makanya saya bilang, dia kan lagi cedera sekarang. Saya bilang, makanya dia lagi kepengen banget kasih saya kesempatan untuk sama coach. 1 kali training aja. Biar coach Eko bisa lihat saya. Kalau cocok, kalau nggak cocok silakan ganti saya. Tuh Komitmen Barata attitude-nya top. Ya. Harus yakin top. Betul. Terbuka langsung ya Terbuka. kan memang. Saya beberapa kali ngomong, kalau sama pemain itu saya pasti ada interaksinya. Ya. Memang sentuhan interaksi itu memang nggak nampak, tapi hasilnya Iya. luar biasa. Pengaruh itu pengaruh di lapangan. Pengaruh di lapangan. Makanya kayak
pernah kejadian waktu lawan Adiaksa yang away, yang kita away pertama. Itu waktu meeting pengarahan itu saya udah ngomong sama Felipe. Dia belum gol-golin nih. Felipe, dia bilang, lu gua gaji mahal, lu top skor Liga 1 waktu itu, lu buktiin dong sekarang. Nendang dia dari lapangan tuh, golin. Buka baju dia, tunjukin ke saya begini. Selebrasi, dia tunjukin nih. Di situ kuning 2 kali. Salah saya juga kali. Bayar denda lagi ya. Ya. Itu masih kontribusi masih bisa inilah ya, bisa dimaksimalkan untuk pemain. Tapi waktu pas masih sebelumnya mah kita setelah pertandingan selalu ada aja kartu merah tuh Bang. Nah itu Makanya terlalu semangat kan? terlalu Makanya semangat atau ada dulu- VAR ini memang bahaya. Dulu saya setiap mau game kan saya pengarahan tuh biasanya. Saya selalu bilang kita harus main rap-rap ya pokoknya. Rap. Ini rap-rapnya rap-rap betul ini saya bilang. Oh, kartu merah terus saya bilang ya. Udahlah saya nggak mau bilang rap-rap lagi lah. Saya nggak pengarahan lagi lah. Salah artikan rap-rap. Ini ditabrak semua orang ini. Semua berani pemain di lapangan, Iya, bram. Nggak tahu ada VAR udah cek aja udah. Karena Tangan depannya ada Mas. instruksi ketua rap. Iya, betul. Ini rap-rap betul ini saya bilang. Aduh udah saya nggak ngomong lagi lah saya bilang. Kartu merah dan apa ya, konsentrasi di menit-menit akhir. Akhir. Iya. Itu beberapa kali merugikan kita ya. Iya. Beberapa Game. beberapa game tuh kemenangan sudah di depan mata. Tinggal berapa menit lagi, 2 menit, 3 menit. Kayak Ada 1 menit. Iya betul, dia termasuk yang lawan Adiaksa tuh. Dia Adiaksa itu. Itu kan waduh. tinggal 1 menit. Iya. Itu berulang berapa kali itu. Jadi mudah-mudahan nggak terini lagi ya. Ya, makanya terulang kita kembali. coba perkuat dari tim cadangannya, pemain cadangan juga kita perkuat supaya nggak terlalu jomplang. Ya, itu salah satu faktor juga ya. Oh, iya. Perbedaan kualitas antara Iya, tim inti sama cadangan. betul. Itu pengaruh. Pengaruh. Ya, 90 menit siapa yang nggak buyar semua ya kan. Masuk yang cadangan tak yakin kita. Ya kita Iya. paksa itu terus main. Betul. Konsentrasi udah hilang. Nah, aja ini yang cadangan mungkin lebih kualitasnya kurang bagus apa jadi coach juga mulai nggak yakin nanti saya masukin malah makin lemah lagi kata dia. Jadi kepikiran ke situ. Jadi kepikiran juga kan dia juga jadi serba salah. Pertahankan aja lah kan. Pertahankan yang ada aja lah. Dia nggak tahu tapi yang di sana udah ngap-ngap napas aja lah. Udah berangkat. Iya. Berarti jangka pendek itulah nanti yang akan diperbaiki ya. Bagaimana membuat tim utama dan pelapisnya sama. Setimpal itu ya. Iya, setimpal. makanya saya juga kan kalau ditanya, banyaknya pemain muda, ya memang saya pemain muda. Iyalah. Pemain muda itu waktu datang Wadil, Dani, dibilangnya, wah ini jadi tempat PSMS jadi tempat latihannya akademinya, Dewa, segala macam. Tuh lihat tuh mainnya, Dani gimana mainnya, tuh Wadil gimana mainnya. masih muda-muda. Keren mainnya. Termasuk Wadi lah semalam agak mencolok dia, tendangan jarak jauhnya kan lumayan tuh. Badan gede, masih muda, bagus. Dani kecil gitu, ngacak-ngacak, bagus. Ya memang prioritas pemain muda lah sekarang. Iya Ya kan supaya jangka panjang juga kita. penting. Betul. Gitu. Senior harus tetap ada sebagai leadership di dalam tim harus ada tetap. Tapi attitude yang bagus, Pak. Oh, Orang senior ini kan tahu lah. Ya kan? Ada yang nakal-nakal, ngajak-ngajak seniornya, juniornya keluar malam yuk. Dia yang ngajak malah. Kok tahu sih? PSMS senior aneh banget. Dia ikut yang ngajak dulu. Masalah Dia kan yang ngajak, adik-adik ada saya. Ayo. Iya. Bang, ini kita tadi udah bicara teknis ya. Mungkin non teknis lah ini mungkin menarik nih dari sisi bisnis. Dulu ini yang selalu bertahun-tahun ini menjadi tanda kutip kelemahannya PSMS lah. Jadi dari sisi selalu bicara dari sisi teknis, tapi non teknis bisnis ini dilupain. Nah, aku lihat sekarang PSMS udah agak beda nih. Iya. Setelah masuknya manajemen baru ini ada store, official store dan sebagainya. Terus penjualan tiket itu berbeda udah caranya. Ini gimana Bang itu apanya?
apanya nih? prosesnya. Prosesnya ini, menjelaskannya. membangun sama, ini. sama termasuk Membangunnya. sponsornya kayaknya cuman Enggak, Pegadaian Satu, masuk. Nah, ini kan langsung liga, pasti liga. ya. Oke, jadi ya mungkin makanya Ya udah kayak tim Liga 1 kita kan. Ya. ya memang harus begitu. Harus ya. Harus begitu. Harus, ya, Kalau nggak dimulai dari kita di Liga 2 sekarang mau kapan lagi? Benar. Dan begitu nanti masuk Liga 1 nggak terkejut kan? Iya, jadi nggak terkejut gitu. Jadi saya memang banyak sharing. Saya nanya-nanya waktu saya ambil itu, saya baik nanya sama teman-teman yang di Liga 1 juga kan, bos-bos Liga 1 itu. Saya tanya, kayak waktu itu saya tanya yang dari Om Teddy waktu yang di Persib, saya tanya yang dari Om Ruli yang Persita, saya tanya dari Pak Ardian yang dari Dewa, saya tanya, itu apalagi yang klub-klub besar itu kan dulunya juga sama kan. Iya. Mulai jadi modern, kemudian jadi, saya tanya, kalian tuh sistemnya tuh Gimana? tiket online tuh gimana, saya tanya. Merubah itu semua gitu. Ya memang harus dipaksakan. Supporter yang tadinya nggak biasa itu harus biasa gitu, karena supaya kita hindari calo. Iya. Ya kan, jadi terus lebih gampang juga. Sekarang kan zamannya digital. Nah itu yang lagi saya coba rubah itu ke arah sana semua sebenarnya. Ini untuk merubah karakter Medan ini kan agak susah. Ah itu dia, Karena jujur aja, aku terus sering pun nonton teladan manjat dari situ. Ada jalur khusus dulu. Itu dia. Ya cuman kesulitannya sekarang di Susu adalah sinyal Sinyal ya. sinyal gitu. Memang ya beruntungnya kita sekarang di musim ini adalah Pak Gubernur itu support betul, Iya, sangat benar, support benar. gitu. Jadi dia juga waktu nonton berapa kali, sinyal nggak ada nih. Ada bandara, Pak. Cocok sekalian. Ya Pak Gub, ini juga kita sistem tiket kita jadinya berantakan begini. Mau barcode-nya pun jadi susah Iya, ya. mau barcode susah gini. Oh yaudah, ntar coba apa yang bisa kita bantu dari Pemprov gitu. Perkuat apa, atau BTS kah apa. Sekarang udah lumayan tuh. Sekarang di spot-spot tertentu, sementara ini kita pakein kayak wifi. Oh, wifi. Gitu. Kalau nggak pakai wifi agak-agak hilang timbul Itu aja masih hilang-hilangan itu. Kalau di tengah lapangan pasti Karena kan hilang. wilayah dekat bandara, sinyal itu kan masih kan Iya, susah. diacak memang di mana-mana begitu. Enggak juga. Susah. Itu. Itu terkendalanya di situ ya, sinyal ya. Iya. Benar. Dan sistem kita sekarang ngerubah manajemen lama ke manajemen baru. Nah itu sistemnya itu saya butuh waktu memang. Dari kebiasaan mereka yang lama, mungkin yang sistem kekeluargaan, gaya kerja kekeluargaan. Makanya saya bilang, kalau saya kerja di saya, sistemnya kita profesional kayak perusahaan. Iya. Semua ada jenjangnya. Mau pengajuan dana, apapun itu nggak bisa sembarangan langsung ini. Gitu. Betul. Jadi memang ya sekarang mulailah. Jadi yang di manajemen itu mulai bisa mengikuti. Mulai profesional lah. Ya, mulai bisa mengikuti. Ya. Toh mereka juga gaji proper, nggak pernah terlambat, gitu. Jadi mereka pun ya oke lah, Ya, senang juga ngikutinnya, oke lah. Kayaknya memang ini lebih bagus kok, gitu. Bukan menjelekan yang lama, cuman kita mencoba yang lebih baik. Gitu. lebih baik, lebih simpel, lebih efektif lagi sebenarnya. Iya kan? dong, iya dong. Karena kan aku juga harus ada sistem pembukuannya Iya, untuk dilaporkan ke liga, benar. gitu semuanya. Makanya nggak makan waktu aja, makan kesabaran juga sebenarnya kalau Iya, Medan ini malah. kalau makan kesabaran iya. Jadi harus sabar-sabar. Iya. Sering minum jus timun, Pres. Karena itu dengan sendirinya tikus-tikus di dalam akan keluar. Iya, betul. Itu yang betul. Secara tidak langsung tidak nyaman. Tidak nyaman mengikuti sistem ini. Iya. Karena mereka tidak terbiasa dengan sistem ini. Sistem. Iya, Tapi benar, biasa benar. pakai ini gampang kok. Aduh, apa ini? Biasa kan Ini biasa langsung pengajuan tek nih, tinggal bayar nih, sekian gitu. Ini udah datang barangnya. Apa ini? masih ada mental-mental itu di. Tapi awal-awal masih ada yang kayak gitu. Ada. Pasti ada. Benar. Cuman harus kita rubah pilihannya. Kalau nggak berubah nggak saya bayar. Jadi Itu aja. bukan diusir. Ya dengan apa ya? Dengan Seleksi alam. Seleksi alam. Dengan Kalau sendirinya. bahasa atletnya seleksi alam dibilang. Benar. Harus begitu. Jadi orang yang masih konvensional kita kasih yang bagus sedikit. Bingung deh itu pasti. Ya, kan? Yang biasa masih nyatat, dikasih sistem, udah pasti nyerah sendiri. Iya. Benar. Jadi mau mengikuti sistem. Ya, kan, soalnya selain mau yang belajar. soal ingin merubah mindset itu, apalagi yang pengen abang rubah di PSMS ini, yang lebih terbaru lah istilahnya.
Sebenarnya Kalau misalnya dari klub-klub, mungkin dari klub Liga 1 itu udah ada bangun training ground. iya, Nah, itu baru mau terucap. Cuman ada diucap dulu. pemikiran klub-klub yang profesional kan ada training groundnya, ada. Iya. SMS kan selama ini masih numpang lah sama dari Pemda gitu. Karena Makanya itu- memang cita-citanya adalah pengen bangun satu training center gitu. Kita mau, iya, tapi kan harus butuh lahan yang besar. Benar. Ya. Di Kota Medan di mana lahan besar? Kayaknya udah susah dah kayaknya. Di agen tanah. Sadika. Sadika. Tak wali kota. Atau latihan lapangan Merdeka aja juga. Nggak boleh, lapangan mereka nggak boleh. Nggak boleh, Nggak lapangan boleh mereka. lagi. Ya Nah, kalau benar-benar training center, training ground itu dia ada mesnya, ada lapangan bola, mungkin ada yang mini soccernya, ada apa tempat larinya, gymnya ada, itu jadi satu center gitu loh. Itu kan termasuk yang lisensi klub untuk menuju Liga 1. Iya. pro itu ya. Iya. benar. Itu terpaksa agak di luar kota tuh Bang, untuk kayak gitu. Iya, Bang. luar kota. Luar kota. Pinggir-pinggiran Bang. Jadi Bang, di kan Serdang kan masih banyak. Iya. Ya sedang ya. Pelan-pelan lah, Pak. daerah-daerah percut kan. Iya, dia ada percut. Sunggal Betul. Tapi jangan dengar dekat lapu-lapu tua. Wah, ya pemain kita. Ya kan? Lah kalau main ya antamnya dulu ya. kan? Kejadian lagi kayak di tempat lama kan. Iya. Kebun bunga. Kayak kebun bunga dulu kan. Kenapa tuh? Nah, dulu seperti itu. Dulu ada tempat khusus di samping itu, di bawah pohon. Tempat wirid lah Legend ibaratnya. namanya, Pak. Legendary di situ. Jadi kalau sore udah Jadi situlah ngumpul arisan ya sekali wirid. Bahasanya gitu. ada. Halus ya, arisan. Arisan. Arisan dulu bentar ya. Ya setelah jadi modern sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak Udah nggak ada ya? lagi. Udah nggak ada lagi ya. Oke. Udah payah pun di situ. Bang, kalau hubungan dengan supporter gimana Bang? Aman? Aman. Aman ya? Aku bangun pertama kali aku jabat, aku langsung minta ketemu dengan 3 komunitas. SMAC, PFC, sama Kampak. Sama-sama waktu itu langsung duduk sama ketuanya. Iyalah. Gitu. Ya itulah salah satunya untuk memberikan aku terima masukan dari dia juga yang mereka ini, kemudian aku juga kasih tahu saya mau beralih loh ke tiket online. Kalian Reaksi harus pertama siap. mereka gimana? Nggak mau. Nggak mau ya? Tetap nggak mau. Nggak mau. Tetap nggak mau. Kami nggak biasa begitu gini. Ya udah. Ya kita pelan-pelan lah. Maksudnya oke, kita ikuti dulu. Tapi one day, saya udah kasih tahu nih, one day pasti saya rubah. Gimana pun caranya. Kalian harus siap. Iyalah. Gitu. Kita kan perubahan untuk baik, bukan perubahan untuk enggak. Gampang ya, apa ya? Sekarang kan kalau tingkat nasional sekarang timnas aja- sudah pakai itu semua Iya, full benar. kan? Tinggal daftar. Inilah Garuda Medan. ID. Inilah orang Medan. Kita makanya sampai sekarang aja tiket online itu kayak beli di mana, kita masih buka beberapa tempat offline. Kayak di kios-kios gitu. Iya, iya. Mereka datang itu bukan, mereka suruh orang kita yang di situ, coba beliin. Oh, ini duitnya beli. Oh. Daftarkan dulu ya. Daftarkan ini dulu. Daftar Bikin yang tadi, nih kasih duit, daftarkan kita tanya. Gitu. Karena sih apa tipe orang Medan manja-manja, Bang. Itu dia. Manja-manja memang. Ketua, semua ketua. Padahal harusnya lebih mudah dari Lebih handphone, mudah tinggal isi sebenarnya. daftar nama, Iya. di jam berapa, ini beli berapa orang, kan Itu lebih mudah. lagi di ranjang jam 2 malam beli tiket. Iya, bisa. Benar. Jangan perlu ngantri-ngantri harus datang bang. Tapi bayar, progresnya gimana Bang? Udah ada perubahan nggak? Ada. Sekarang udah terbiasa. Ya sekarang memang aku terapinnya online. Walaupun ada taruh di offline itu, Tapi tetap online. Benar lah. Karena pun terdetek kan kita semua kan kalau online ini kan. Iya. Seandainya ada apa-apa juga kan. Jadi kan kita punya database sekarang. Iya, benar. Database itu kita punya. Gitu. Benar. Kalau untuk nonton di stadion sendiri, kita misalnya bawa anak, bawa keluarga, nyaman nggak bang nonton di sana? Saya sih yang saya dengar untuk beberapa orang, mereka udah nggak ngerokok di dalam. Di dalam stadion. Kalau pengamanan kan biasanya sebelum masuk itu kan ada. Ada. Diperiksa kita kan rokok sama Ada. mancis pun nggak boleh kan Iya. gitu kan. Ada. Ada ya? Ada. Dan bagusnya sekarang itu kayaknya
aku lihat tuh supporter tuh mereka bisa saling mengingatkan. Jadi rokok. Jangan ngerokok di sini, ada anak kecil gitu. Karena memang itu yang lagi coba kami bangun supaya orang keluarga itu bisa family time tuh nonton bola itu bisa salah satu jadi Betul-betul nonton apa bola ya, ini jadi hiburan lah wisata kita nih, juga ya. Iya, nonton bola di benar. Medan gitu. Mungkin karena stadionnya Refreshing. bagus juga. Iya itu bisa ya jadi. justru itu karena stadion bagus harus dimanfaatkan dengan baik. Iya, mau merokok pun segan kan. Hah, gimana? Mereka biasanya ngerokok tuh kalau lagi half time dia mereka keluar. Keluar, tuh. ya, betul. Ntar Kan baru ada masuk lorong, lagi. ada di lorong spesial Iya. kan, untuk tarik aja. Ya, jujur, aku setengah jam aja aku nggak tahan. Oke, asal nonton pas aku keluar dulu, tarik dulu. Nah, Manci simpen lain supaya nggak tangkap. Iya. Betul. Belum yang tuak-tuaknya tuh. Nggak ada lagi yang jualan. Nggak ada lagi. Nah, dulu kalau kita waktu nonton di Teladan kan semua ada Iya. tuh. Telur rebus, telur asin. Sampai dan sapu telurku ini kata apa? Sapu telurku ini rupanya jual sapu, jual telur, jual ini dia. Jual mangga di Sapu dalam. telurku. Jual kacang. Kalau ini minumnya mereka di luar. Oh. Ya. Di Karena luar. boleh bawa botol kan, Bang? Iya. Nggak boleh bawa botol ya? Nggak boleh. Giraji ya memang. Geraji ya. Atau enggak ininya dibuka biasanya. Botol tutup botolnya yang dibuka. Jadi cuma bawa botolnya aja. Oh, masih boleh itu ya. Iya, tapi kayaknya sekarang udah enggak deh. Sejak kejadian yang Garuda Yaksa kayak udah enggak. Iya. Yang waktu ribut tuh saya bilang enggak boleh sama sekali. Karena ini kan jadi bahan kan untuk lempar-lempar Iya. kan. Walaupun nggak nyampe Iya, juga nggak nyampe, tapi kan- kena juga. Aku pun kena waktu Garuda Yaksa. Iya. Kena di sini juga. Aku bilang tahan, lempar juga. Ya udahlah. Kena denda. Karena bahasa Medan tantul lanjut. Oh, tadi itu lanjut ya? Lanjut, bilang masuk lagi. Medan begitu, lanjut. Pakai lampu merah berani katanya. Itulah Medan. Iya, iya. Stadion. Kalau mengenai stadion gimana Bang? Itu akan terus di susu atau ini kan Kalau terus ada pembangunannya kan? kalau kami progres di Teladan. manajemen sih pengennya berharapnya balik ke Teladan. Pasti. Karena markasnya Karena utamanya memang di situ situ. ya. Satu Wah, dengar lagi kan. ya kan memang udah kandang utamanya Teladan. Teladan. Terus itu kan tengah kota. Benar. Gitu. Progres masih agak lambat lah, kemarin kuliah masih. Ya, itu kan setahu saya itu kan bagian stadion itu kan bagiannya dari PU pusat, Iya, Medan dari pusat. bukan dari Pemko. Pemko lagi. Gitu. Pemko tuh bagian yang tamannya itu tuh. Taman di depan. Kan itu udah Tamannya selesai kan. selesai, ya. Gitu. Itu tinggal stadionnya ya. Iya, tinggal ya mudah-mudahan anggarannya ada. Iya, cepat terrealisasi Bang. Berarti kalau memang itu sudah selesai, PSMS balik kandang ke Teladan. Iya, harus Keinginannya. dong. Harus dong. Nanti kita sowan ke Pak Wali Kota. Siap. Itu. Karena itu kan harus izin Wali Kota. Iya lah. Ranah dia tuh kan. Iya, nanya dia kan. Iya, benar. Bukannya Pemprov? Pemko. Pemko. Medan Pemko. Kalau susu, Oh, Pemprov. susu baru Pemprov ya. Bapak Pemko udah ke Pemprov itu. Kalau itu tetap ranah Pemko. Bapak itu Mancing aja. Mancing aja. Enggak, belum mancing-mancing ya. iya. Ya, gitu lah. Ya nanti itu hadiah untuk kita ke Liga 1. Oh iya, Musim depan masuk kita Liga masuk 1. Liga 1, insya Allah Teladan. Pindah ke Teladan. Iya, Ada dua lah stadion nanti kita. Terserah mau pakai yang mana. Teladan sama susu. Teladan lah, susu. Sama Teladan susu sih kan? top. Teladan lah, susu punya PSDS tuh dari Cuman sana itu. Cuman Teladan parkirannya gimana tuh? Kan kalau misalnya susah juga parkiran kalau Kan ada udah steril kan kendaraan yang mobil. di apanya itu agak lumayan juga di luar-luar itu. Bisa sampai Udah. ke Polsek. Sampai ke Polsek. Boleh. Ya boleh lah. Udah SMS ada lah juga. space untuk parkir, kulihat ada tuh. Ada. Seputaran Ya, cuman itu nanti semua pasti keliling. pertama-tama pasti heboh nih. Heboh. Oh, Puluhan iya. ribu Mana-mana yang nonton orang. ini. Iya, Udah pasti puluhan ribu. Parkirnya kalau parkir gampang lah dimanapun. Sampai Iya. ke Wisu sana bisa diparkir. Cuma kan pinggir-pinggir kalau yang Ya, di jalan kaki susu lebih tertata, ada Ya. parkirnya luas. Benar. Ya ke Ramayana lah parkir. Aman. Panpel lah pusing itu ntar panpel. Dekat Polsek kok aman itu. Banyak stadion kita sekarang banyak. Tiba-tiba jadi banyak ya. Tiba-tiba jadi banyak ya kan. Ya Bang, dulu kan Apanya? stadion sangat kesulitan kita di Iya, stadion di Sumatera Utara nih. Hanya Teladan itu pun. Teladan sama Baharudin ya kan. Oh, Baharudin. Sekarang banyak kan, ada susu, ada nanti Teladan ini, stadion mini pancing bisa dipakai. Mini kan? pancing bisa. Iya, ini pancing ya. Usu kan mini usu pun lagi mau direhab tuh Mau direhab, kan. ya.
Karena usul kan buat sport center sendiri katanya mereka bang. Oh gitu. Iya. Sebenarnya salah satu yang terbaik itu tanahnya USU. Datarannya Stadion ya, USU. Iya. rumputnya bagus ya. Cuma memang tribunnya tuh nggak sebelah. Nah ini mau dibangun katanya, iya. mau dibuat tribun. Kalau dari master plan-nya ya, mudah-mudahan lah. Apa usah kayak gitu ya? Hah? Untuk apa ya? Tapi kan MTGT. Bisa jadi untuk PSMS, untuk PSMS numpang lah nanti. Untuk latihan. PSMS bisa latihan di sini. Waduh. Terus itu punya tahunan ikut ASEAN. ASEAN, MTGT Liga. namanya. kayak SEA Games lah ya, iya, tapi cuma kampung mahasiswa. Kayak, MTGT. kayak powerbank lah gitu bilang, kayak kantor bank ini tapi antar mahasiswa. Ya tapi saya rasa kalau memang setiap provinsi itu pernah jadi tuan rumah untuk PON pasti Oh iya. Iya. fasilitas olahraganya kan langsung jadi. Tinggal bagaimana untuk maintenance-nya. Ya, maintenance-nya dari pejabatnya mau nggak maintenance Iya, itu. betul. Gitu. Ya, selama ini Stadion kan keren aja nggak ada sekarang. habis. Apa? Ini pelatih PON, Pak. Pelatih PON. Pelatih PON softball. Baseball. Baseball di sini. Jadi stadion Itulah. mereka udah digusur. Gara-gara stadion ini lah usul ini. Dia buat sport center, kami yang dihabiskan. Jadi, harus ada yang dikorbankan. Kalau enggak itu nggak maju olahraga. Bang, mungkin yang terakhir, Bang. Ini kita di luar PSMS lah. Timnas kan sekarang pelatih baru. Ada pendapat Abang soal itu nggak? Kedepannya timnas kita gimana? Ya kalau saya selalu berpikir optimis kalau saya. Soalnya saya selalu gini, biarkan orang itu bekerja. Kerja dulu. Jangan dulu. kerja dulu, lihat hasilnya. Kalau memang hasilnya nggak baik, baru kita kritik. Benar. Jangan belum mulai udah dikritik. Iya kan? Sekarang dia punya prestasi A, B, C, D. Yang sana prestasinya luar biasa A, B. Belum tentu bagus juga. Benar. Iya kan? Ya sama kayak tadi abang bilang, ya kalau nggak sesuai filosofi pemainnya. Iya. Buat apa? Itu ya sekarang biar aja dulu. Kalau hasil diskusi abang-abang dengan orang-orang yang Para-para. lain, gimana menurutnya si John Hetman ini melatih timnas Indonesia? Mirip-mirip Patrick Kluivert kah atau nanti gimana nanti? Tetap ada jawabannya, setiap itu pasti ada pro kontra sih. Selalu pasti ada pro kontra. Cuman kalau saya selalu udahlah biarin orang tuh kerja dulu. Kerja dulu ya. Nggak usah. Namanya kita dalam kehidupan setiap keputusan pasti ada pro kontra. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Biar kerja aja. Ntar hasil yang membuktikan udah gitu. Dia bisa apa enggak. Ini belum kerja udah banyak. Wih, udah hantaman ditimpa ini. sana sini kan. Ya, sama lah di PSMS juga gitu. Kalau gini, Kok ini Diam pelatihnya, salah. kok ini pelatihnya, Iya, ya kan? diam salah, manajemen diam salah katanya. kita bicara digoreng. Iya, ya, kita bicara salah. Memang Dia nggak tahu kerjanya di belakang layar nih kayak gimana. Memang harus banyak nuntut ilmu peka gitu nih. Harus begitu, bahkan biar aja kita kerja. Orang ngomong apa udah biarin aja. Hindari sosmed udah paling Iya, benar. benar. Sama itu lagi kapas bang, tutup sini. Ada yang nggak benar tuh. Yalah, mungkin ada mau statement apa bang terakhir? Apa bang statement apa bang? Jabat. Untuk Harapan untuk PSMS harapan ke lah, depan sampai- biar PSMS-nya lebih maju lagi, terus mental supporter kita yang biasanya beli mau gratis atau yang ini, berharapnya ke depan gimana PSMS bang? Jadi kita harapkan kalau secara tim, saya pun juga sedang membangun sistem, ya di luar lapangan maupun yang di dalam tim sendiri ya. Jadi ini masa transisi yang harus dipahami oleh semua pihak, gitu. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Benar. Iya. Nggak apa-apa saya yang dihujat dulu, tapi nanti hasilnya kalau memang baik, ya bagus juga kan untuk semuanya, gitu. Siapapun nanti yang memimpin PSMS ini, gitu. Yang jelas target saya di sini, kami jor-joran uang bukan hanya untuk bertahan di Liga 2. Kami mau naik ke Liga 1. Kalau kita hanya cuma untuk bertahan ini, ngapain kita jor-joran, ngeluarin uang. Uang banyak setiap bulannya gitu kan. Jadi mohon sabar aja, kita ikuti prosesnya. Ya selama itu ada kemajuan, ya itu harus dihargai.
Gitu. Ini namanya sepak bola. Nggak mungkin kita selalu harus pasti menang. Gitu. Mau coachnya siapa? Pep Guardiola ada kalahnya juga. Benar. Gitu. Nggak bisa pasti menang juga. Apalagi Solskjaer ya kan, Bang? Ah. Oh iya. Apa lagi bukan manajer kita. Berarti kita diganti. Kita ganti juga KTP. Ganti. Oh, ini presidennya fans MU nih katanya. Ganti MU-nya dia ganti juga katanya. Aku yakin ini pasti ada gorengan. Aku yakin pasti ada gorengan. Ada. Oh, ternyata fans MU. Oh, ini presiden fans MU nih sama dia katanya. Terinspirasi katanya ganti pelatih katanya. Enggak lah. Saya harapkan pokoknya semua supporter kita sama-sama dewasa gitu. Mau dimaklumi karena memang persiapan kami mepet. Kedepannya mungkin di musim depan pun kami entah itu Liga 1 atau masih bertahan Liga 2, yang jelas kami pasti akan lebih all out. Persiapannya lebih maksimal gitu. Begitu juga dengan sponsor, merchandise dan lain-lain itu kami pasti akan persiapkan lebih matang lagi. Siap. Gitu. Oke. Ya. Mungkin untuk sahabat Tribuners, apalagi pencinta ya kan, Pecinta PSMS. seharusnya memang seluruh warga masyarakat Medan ya hatinya PSMS. Pres pasti itu. Harus PSMS lah. Kalau udah anak Medan harus PSMS lah. Harus. Atau abang apa ada klub lain rupanya di Medan? Aku Karunete. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu. Iya. Nggak ada. Ada si bapak ya. Jadi manajemen sudah memaksimalkan semua tenaga, Jor-joran, semua ya. kemampuan ya untuk klub yang kita sayangin ini. Jadi setiap fans tolong bersabar dan perlu support dan dukungan ya. Iya. Ya, jadi kita bersatu semua, saling doa, saling support agar PSMS di musim ke depan kalau bisa lolos ke Liga 1. Liga 1. Biar jumpanya ada Persib, ada Persija, Ah. SM yang Jadi Jumpa Tom Haye gitu. Tom Haye, jumpa Elianu kalau kalian mau lihat, Iya. sama Bang Oki kan adalah kali aku Ceraka kan. Oki Ceraka. Oki Ceraka. Apa lagi kita mau lihat Oki? Iya, betul. Di sini. main di Medan gitu kan, tanding home away kan seru juga. Iya. Dan kita doakan juga supaya teladan cepat rampung lah ya. Iya, betul. Cepat selesai. Ya makanya perlu doa seluruh masyarakat Medan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.